Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Saya ucapkan pada seluruh jemaat Allah yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia. Biar roh Allah yang hidup itu memenuhi kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin Tuhan. Ini yang menjadi doa setiap kami pagi hari ini Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hatiku, haleluya Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin Tuhan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama dalam naungan-Mu, dalam naungan. Katakan sekali lagi, dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu. Ku buka hatiku
rindu menikmati lawatan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau bekerja pagi ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berkarya di tengah kami pagi ini Tuhan. Ambil alih hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hatiku. Buka hati kejamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa setiap kami pagi hari ini Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan setiap kami umat Tuhan pagi hari ini. Kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus di tengah kami. Ini hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Maka Engkau roh yang hidup berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami percaya dengan iman kami Tuhan. Setiap kami yang datang pagi hari ini, kami tidak akan pulang dengan keadaan kami yang sama Tuhan. Tapi kami yang datang pagi hari ini, kami akan pulang dan bawa sorak-sorai yang daripada Tuhan. Kemenangan yang daripada Engkau. Pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah kami. Jika ada di antara kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami mau berkata pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan tubuh kami. Kami yang datang dengan kelemahan kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan baru itu menjadi bagian kami. Kami yang datang dengan permasalahan kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang senantiasa bekerja dan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya rindu kita mau sorakan haleluya 3 kali saudara ya, dengan suara yang bersemangat karena kita punya Allah yang besar. Amin. Amin. Siap saudara ya, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Allahku besar. Allahku luar biasa. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi kita mau katakan, Allah kita besar, Dia sungguh
amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan dengan iman, kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara percaya bahwa kita hidup sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Semuanya karena kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Bahkan firman Tuhan katakan selalu baru setiap pagi. Itu kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan, amin. Kita mau katakan tiada ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Hidupku ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan iman kita di hadapan Tuhan pagi ini. Tiada kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari umat Allah, katakan dengan segenap hatimu, takkan ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Katakan dengan iman, Kau pegang hidupku, amin Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa menjaya. Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
sembah Dia Allah yang haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Dan tidak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, berkuasa jaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi jasa. Genggamku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi kita mau katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Amin, haleluya Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, amin, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa, Dia Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudaraku. Saudara percaya imani pujian yang baru saja kita nyanyikan ya saudara, kayak Tuhan yang memegang kehidupan kita, amin. Amin. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 5 Tuhan berkata, akulah pokok anggur. Kita ini hanya apa saudara? Hanya rantingnya. Ya saudaraku, dan Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Dan biarlah pagi hari ini kita mau bersatu hati, seluruh jemaat Allah kita mau bersatu hati dan kita mau katakan, ini hidup kami Tuhan. Tinggallah di dalam kami. Jangan pernah sedetik pun Engkau melepaskan tangan-Mu yang kuat dalam hidup kami. Dan ini menjadi doa kita pagi hari ini. Hanya kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan, terus maju dalam menjalani keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai langkahku. Amin Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang sempurna Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kau sempurna, amin Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan, sekali lagi keputaran lagi, Tuhan Engkau yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pegang kami ya Allahku, pegang hidup kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku Tuhan. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, sekali lagi katakan dengan iman. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau bersama kami Tuhan, Kau yang bersama kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ibu Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Sungguh benar Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau yang ada selalu menuntun langkah kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada di rumah masing-masing dengan segala keberadaan kami. Kami tahu, yakin dan percaya tetap firman-Mu boleh kami alami dalam hidup kami. Terima kasih. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Berkat-Mu ada selalu bagi kami Tuhan. Sungguh kami bangga dan bersyukur menjadi anak ketebusan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami boleh dikuatkan, selalu diingatkan selalu bahwa kami mempunyai Allah yang besar. Dan kami tidak akan ragu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Mari Bapa, layakkan setiap kehidupan kami
Urapi tanah hati kami, telinga kami, pikiran pendengaran kami mau berikan waktu yang terbaik untuk kami terima berkat kebenaran firman-Mu. Urapan Allah ada atas hamba-Mu, atas mulut lidah hamba-Mu, biar dia boleh menyampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani lewat pujian, penyembahan, musik, tambah-tambahkan hikmat pengurapan bagi mereka Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan kami, Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersukacita saudara? Amin. Haleluya. Banyak berkat seminggu ini, banyak masalah seminggu ini, tetap haleluya. Tuhan Yesus baik. Pujian yang sudah kita sama-sama angkat, temanya, tempo hari saya tanyakan leader, apa temanya? Temanya tentang hidupku dalam genggaman tangan Tuhan. Coba kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Hidupku dalam genggaman tangan Tuhan. Ini tema kita. Ya. Hidupku dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, ada satu pujian ya yang mengatakan Yesus pegang sama-sama erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Penyair ini menyadari bahwa hidupnya kalau lepas dari genggaman tangan Tuhan, tidak pernah bisa jadi apa-apa. Hancur semuanya, berantakan. Tidak pernah jadi orang yang berarti. Ya. Tidak akan pernah berfungsi, tidak akan pernah menikmati kehidupan. Makanya dikatakan, Yesus pegang erat tanganku dan jangan lepaskan. Pemazmur sendiri pernah berkata, Tuhan jangan ambil roh-Mu. Karena dia tahu kalau Tuhan mengambil rohnya, berarti Tuhan tidak lagi menggenggam hidupnya. Nah ini bahaya. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang hidupnya dalam genggaman tangan Tuhan, orang itu milik Tuhan. Saudara milik Tuhan? Amin. Ya. Kalau kita milik Tuhan berarti hidup kita digenggam oleh Tuhan. Ya. Kalau hidup kita digenggam oleh Tuhan, ya, apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita? Ya. Kalau hidup kita ada dalam genggaman Tuhan, apa sih yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita? Mari kita lihat yang pertama, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-3 sampai 4 dan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Yang pertama yang Tuhan akan lakukan atas orang-orang yang ada dalam genggaman tangannya, Tuhan akan melatih berjalan dalam iman. Seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak, maka pada usia tertentu ketika anak ini sudah mulai belajar merangkak, maka dia akan pegang tangan anak ini untuk apa? Diajak belajar berjalan. Ketika hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengajar kita berjalan ya dalam iman. Elia saat diperintahkan oleh Tuhan, Elia, kamu pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan di situ Allah berkata, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan. Ya. Memberi makan engkau di sana. Saudara,
Elia di Sungai Kerit, Allah berkata bahwa burung gagak akan memberi Elia makan. Pertanyaannya, logikanya, bisa enggak sih burung gagak kasih makan? Pagi sore loh saudara. Sekali saja, bisa enggak? Logikanya enggak bisa. Enggak masuk akal burung gagak bisa kasih makan orang. Tetapi akhirnya terjadi enggak? Terjadi. Pagi, sore burung gagak mengirimkan roti dan daging kepada Elia. Ya. Mengapa bisa terjadi? Karena Allah yang bekerja. Perhatikan baik-baik. Mengapa bisa terjadi? Karena Allah yang memberi perintah. Ketika burung gagak mengikuti atau menuruti perintah dari Allah, maka Allah yang bekerja. Nah, sekarang saya mau ajak saudara kepada peristiwa selanjutnya. Setelah Sungai Kerit itu kering, Elia diperintahkan, sekarang Elia kamu pergi ke Sarfat. Ya. Pergi ke sana, sudah aku perintahkan seorang perempuan janda untuk memberi engkau makan. Ya. Elia pergi ke Sarfat. Dan ketika sampai di Sarfat, dia ketemu di sana. Ternyata itu bukan seorang janda yang kaya raya. Justru janda yang dia ketemui itu janda yang sedang mengumpulkan ranting-ranting kering, ya, bersama dengan anaknya. Dan ketika Elia berkata, beri saya minum. Ya, janda ini mengambil, belum melangkah lebih jauh, Elia berkata, buatkan roti bundar untuk saya. Janda ini bilang, saya itu cuma punya tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini akan kami bawa pulang kayu ini, kami olah itu, saya akan makan berdua dengan anak saya dan setelah itu mati. Artinya apa? Tepung segenggam masa bisa bikin kenyang? Satu orang aja mungkin tidak akan kenyang kalau hanya tepung segenggam. Ya. Sedangkan Allah berkata, aku akan memerintahkan untuk memberi engkau makan. Mustahil tidak saudara? Mustahil tidak saudara? Mustahil. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Bisa tidak? Tidak bisa. Tetapi terjadi. Terjadi di mana ketika perempuan ini bertindak dan mengolah. Dan seperti yang difirmankan Allah, Elia berkata, tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berhenti, ya, tidak akan habis juga. Sampai Tuhan mencurahkan hujan. 3,5 tahun kekeringan. Ya, berarti dipotong ketika Elia di Sungai Kerit. Anggaplah paling enggak 1-2 tahun mereka hidup dari tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Untuk berapa? Untuk 3 nyawa. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini Elia bisa alami karena Elia sudah belajar sebelumnya. Di mana Tuhan berkata, aku sudah perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Dan Elia melihat ternyata memang burung gagak dipakai oleh Allah. Allah bekerja melalui burung gagak, kuasa Allah bekerja sehingga burung gagak ini mengirimkan roti dan daging. Ya. Dan ketika ke Sarfat, dia tahu bahwa mujizat Tuhan, kalau Tuhan sudah perintahkan, walaupun mustahil bisa terjadi. Karena apa? Karena Allah bekerja. Ya. Kalau Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa, maka rancangannya, apa yang difirmankannya tidak akan pernah gagal. Semuanya akan terjadi, semuanya akan nyata. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak saudara kepada satu peristiwa di Perjanjian Baru. Markus 6 ayat ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan, Yesus di peristiwa ini, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya,
Saat itu sebelum mujizat itu terjadi, maka Yesus melihat kerumunan orang banyak. Ya. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Maka kemudian Yesus mulai memeluk mereka. Yesus mulai mengajarkan banyak hal. Yesus mulai mengajar firman Allah. Ya. Yesus menyampaikan firman Allah sepanjang hari sampai malam. Pertanyaan saya, Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya tanya, kalau orang banyak dan murid-murid juga mendengar sepanjang hari Allah menyampaikan firman Allah, timbul iman enggak di hati murid-murid secara khusus? Imannya timbul enggak, saudara? Menurut saudara imannya timbul enggak? Kalau berdasarkan Roma 10 ayat 17 harusnya imannya timbul. Tetapi coba lihat Markus 6 ayat yang ke-35, ayat selanjutnya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kasih mereka makan. Ya. Diperintahkan oleh Tuhan, murid-murid kasih makan kepada orang banyak. Murid-murid berkata seperti ini, mana mungkin Tuhan? Ya. Baru saja mereka mendengarkan firman, sepanjang hari mendengarkan firman. Rupa-rupanya Roma 10 ayat 17 belum berlaku dalam hidup mereka. Ketika Allah berfirman, maka Allah mulai mengajar murid-muridnya untuk mengalami pengalaman firman. Pengalaman iman. Karena ketika Allah berfirman, maka firman-Nya akan bekerja, berkarya. Nah, ketika Allah menyampaikan firman Allah, harusnya iman mereka bangkit. Oh ya Tuhan, pasti bisa. Mereka tidak berkata seperti itu, saudara. Ya, tetapi sekalipun di tengah keraguan-raguan, kita bisa melihat bahwa akhirnya Allah tetap bekerja. Ya. Mereka cuma punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mustahil. Tapi bisa. Mungkin enggak? Mereka berkata enggak mungkin. Cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi akhirnya bisa enggak? Bisa. Kenapa? Allah bekerja. Allah bekerja dengan kuasanya. Nah, dari poin ini kita bisa melihat bahwa ketika hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, Allah sedang melatih kita berjalan dalam iman. Allah ingin ketika kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, ya seperti seorang ibu atau seorang ayah yang menuntun anaknya, maka dia akan memberikan nasihat-nasihat, tetapi juga dia akan memberikan pengalaman-pengalaman hidup bagi anak ini. Demikian juga dengan kita. Ketika Allah menggenggam hidup kita, maka dia akan menyampaikan firman-Nya hari demi hari dalam hidup kita, dan mulai diajak untuk berjalan dalam iman, mengalami pengalaman iman, mengalami pengalaman di mana firman itu menjadi kenyataan. Firman itu menjadi satu jalan keluar di tengah-tengah masalah kesulitan yang ada. Ya. Nah, di sini Allah mau bahwa kita menyadari ternyata ketika kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan. Yang kedua, kita diajar untuk berani berpengharapan kepada Allah. Ketika Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, semula tantangan itu diberikan kepada 400 Nabi Baal, ayo tunjukkan Allah siapa yang hidup. Ya. Siapa yang bisa menurunkan api dari langit, ya, mempersembahkan korban tanpa tersentuh api, ya, dia yang memiliki Allah yang hidup. Ya. 450 Nabi Baal ini mereka sudah berteriak-teriak melakukan upacara, ritual. Sampai tengah hari Elia berteriak, oh mungkin lagi bepergian. Ya. Tunggu sebentar.
Oh mungkin lagi tidur, berteriaklah, bangunkan. Ya, sampai akhirnya mereka menoreh-noreh badannya, menyiksa diri. Tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya Elia mulai membangun mezbah. Dari 12 batu yang berbicara tentang 12 suku, disusun, dan di situ ditaruh korban, disiram dengan air. Kemudian dia menengadah. Dan dia berdoa, ya Tuhan, Bapa tunjukkanlah di depan mata orang ini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan saat itu api turun dari langit, menyambar habis korban itu. Ya. Nah, setelah dia mengeksekusi 450 Nabi Baal, maka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41, Elia naik ke puncak Gunung Karmel itu. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41, di situ dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Ya, saat itu sudah hujan, belum hujan. Tetapi Elia berkata dengan iman, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Ayat yang ke-42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saudara, 1 kali Elia berdoa, api turun dari langit. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika dia berdoa, ya, dia sudah beriman. Saya sudah dengar dera hujan ini, ya, pasti akan hujan ini. Tetapi ketika dia berdoa, ternyata tidak hujan-hujan, tidak ada tanda-tanda. Sampai dikatakan bujangnya disuruh coba lihat, tidak ada apa-apa. Yang kedua dia berdoa lagi, coba lihat lagi, tidak ada apa-apa. Dan ayatnya dikatakan sampai 7 kali, ya. Sampai 7 kali tidak terjadi apa-apa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara berada dalam situasi di mana saudara sudah mempraktekkan iman. Saya mengimani bahwa Tuhan pasti campur tangan. Saudara sudah berdoa, saudara sudah berpuasa, saudara sudah memperkatakan iman. Tetapi ketika saudara berdoa, saudara mengalami pengalaman seperti Elia. 1 kali berdoa tidak terjadi mujizat. 2 kali berdoa tidak terjadi mujizat. Saudara sudah melakukan, saudara sudah berdoa, tolong bantu doa ya, dukung dalam doa. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Ketika situasi itu terjadi, masihkah saudara tetap berpengharapan kepada Tuhan? Masihkah saudara berkata, saya percaya Tuhan, Engkau pasti campur tangan. Engkau pasti melakukan mujizat. Ya. Saudara, saat itu tidak ada tanda-tanda. Bisa di dalam diri Elia akhirnya goyah. Tetapi tidak bagi Elia untuk melakukan itu. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, kalau beberapa waktu lalu Tuhan tolong, Tuhan menjawab doa saya, kali ini pun Tuhan tetap akan campur tangan. Amin saudara. Kalau mungkin saudara pernah mengalami, saudara berdoa cepat dijawab oleh Tuhan, tetapi mungkin kali ini saudara mengalami pengalaman di Gunung Karmel. Doa tidak dijawab-jawab, saudara sudah beriman, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-44, pada ke-7 kalinya, yang ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tuhan jawab, tapi apa? Cuma setelapak tangan. Tidak langsung awan yang tebal, hanya setelapak tangan. Ketika mungkin saudara sedang bergumul dan akhirnya Tuhan menjawab, loh kok cuma setelapak tangan? Saudara mah tetap berpengharapan kepada Tuhan enggak? Loh cuma setelapak tangan, apa artinya? Apa artinya untuk usaha saya? Apa artinya untuk rumah tangga saya? Apa artinya buat kebutuhan saudara, kebutuhan saya? Mungkin kita mikir kok cuma setelapak tangan isi Tuhan? Kan saya sudah bergumul, kenapa cuma setelapak tangan? Tetapi kita belajar dari Elia. Dia tidak menyerah. Dia tetap berpengharapan Tuhan pasti melakukan sesuatu. Dan benar saudara, saat itu maka perkataan iman pun keluar.
Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu. Hanya awan setelapak tangan. Kembali Elia tetap berpengharapan, tetap beriman kepada Tuhan. Dia berkata, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Baru setelapak tangan awan. Ya. Tetapi lihat ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Perhatikan saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan tanda, tetap imani. Itu akan jadi besar. Amin saudara. Ketika Tuhan sudah memberi tanda walaupun hanya sebesar telapak tangan. Percayalah. Kalau kita percaya, kalau kita yakini Tuhan akan membuat pelipat gandaan itu terjadi. Dan itu yang terjadi kepada Elia. Nah, di peristiwa yang lain, di zaman Nuh, ya, ketika Nuh akhirnya bersama dengan keluarganya ya, terhindar dari bencana air bah, maka seluruh permukaan bumi tertutupi oleh air. Ya. Selama 40 hari, 40 malam hujan lebat. Kemudian selama 150 hari, ya 5 bulan, itu permukaan bumi ini dipenuhi dengan air. Ya, saudara bisa baca di Kejadian pasal 8 itu. Ya. Dan kemudian Bahtera itu kandas di puncak Ararat itu pada hari ke-17 bulan ke-7. Dan permukaan bumi baru nampak pada bulan yang ke-10. Jadi kurang lebih hampir setahun Nuh terkatung-katung di atas Bahtera. Hampir 1 tahun Nuh terkatung-katung di Bahtera itu. Ya. Dan di tengah-tengah situasi yang ada, maka akhirnya dia mulai melepaskan burung gagak. Burung gagak datang pergi. Ya, berarti masih penuh air. Ya. Kemudian dia melepaskan merpati. Begitu dilepaskan merpati, merpati itu pergi tapi kemudian balik lagi dan hinggap dan kemudian dia tangkap. Dia bawa masuk lagi ke Bahtera, tunggu 7 hari lagi. Dan setelah 7 hari kemudian dia lepaskan burung merpati itu. Dan ketika burung merpati itu terbang lama dan tahu-tahu dia balik. Bawa apa saudara? Bawa tanda. Tandanya sebesar apa? Hanya sehelai daun zaitun. Ya. Hanya sehelai. Ya. Kalau tadi hanya setelapak tangan, ini juga hanya sehelai 1 daun, sehelai daun pohon zaitun. Tetapi walaupun hanya sehelai daun zaitun, Nuh tetap berpengharapan, saya percaya ya, kita akan keluar dari sini. Kalau Tuhan sudah hindarkan kita dari air bah, Tuhan sudah selamatkan, kita juga pasti akan sebentar lagi akan turun. Ya, kita akan turun dan terjadi, saudara. Akhirnya mereka turun. Ada saat-saat di mana kita mungkin hanya mendapat tanda setelapak tangan ataupun juga hanya sehelai daun. Tetapi marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah saudara berkata, kok begini Tuhan? Kok tidak langsung selesai begitu saja masalah saya? Kok Tuhan tidak langsung membuat sesuatu langsung finish? Masalah itu jadi beres semuanya. Kenapa hanya sedikit demi sedikit? Ya, saudara, di tengah situasi seperti ini, kadang-kadang Allah melatih kita. Mau enggak kita mengucap syukur? Mau enggak kita tetap meyakini bahwa Allah akan terus bekerja? Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, orang yang hidupnya ada dalam genggaman Tuhan, maka Tuhan akan melukis di telapak tangannya. Ya. Tuhan akan melukis. Ini berbicara tentang bagaimana orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan jatuh cinta ya dengan orang ini. Tuhan jatuh cinta dengan umat kesayangannya. Ya. Dia gambar di telapak tangannya. Yesaya 49 ayat yang ke-16, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya. Ini ungkapan cinta Tuhan.
Ya. Kalau Tuhan sedemikian cintanya kepada kita, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan? Seberapa besar kita jatuh cinta dengan Tuhan? Waktu-waktu yang kita lewati, apakah kita selalu gunakan sebaik-baiknya untuk membangun persekutuan dengan Tuhan sebagai dasar kasih kita kepada Tuhan? Ya. Makna yang berikutnya, kata dilukis di telapak tangan Tuhan, itu menggambarkan tentang bagaimana Allah mulai mempercantik hidup kita. Mempercantik karakter kita, mempercantik rohani kita, mempercantik pola pikir kita, mindset kita, mempercantik cara kita mengambil keputusan, mempercantik cara kita berbicara, mempercantik cara kita bertindak. Ya. Allah ingin nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Disinilah Allah ingin kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, mempelai yang disempurnakan, mempelai yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang keempat, orang yang hidup dalam genggaman tangan Tuhan, maka yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan ingin membuat kita percaya penuh bahwa Allah sanggup mengangkat kita. Allah sanggup mengangkat kehidupan kita. Petrus ketika tenggelam, maka tangan Allah yang mengangkat dia, menghindarkan dia dari bencana kematian. Kemudian Yusuf dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia direndahkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan masa depannya dihancurkan oleh saudara-saudaranya. Mungkin saudara mengalami situasi seperti Yusuf. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami di mana ada orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang menyepelekan kita. Enggak dianggap, emangnya kamu siapa? Ya, kamu itu bukan apa-apa. Mungkin saudara mengalami itu karena saudara anak Tuhan, atau mungkin karena keberadaan saudara di tengah-tengah pekerjaan atau tengah-tengah lingkungan yang ada. Memang mungkin tidak ada yang saudara banggakan, ya. Tetapi orang mencoba merendahkan kehidupan saudara, orang coba menyepelekan saudara, dan seperti ini dialami oleh Yusuf. Ya. Dia disepelekan oleh kakak-kakaknya, dia direndahkan oleh kakak-kakaknya. Tetapi lihat saudara, siapa yang mengangkat Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di Mesir? Tuhan yang mengangkat dia. Ya. Kalau toh mungkin hari-hari ini saudara mengalami itu, ya, semangati hidup saudara. Katakan saja, ya, kamu menyepelekan saya, Tuhan mengangkat saya. Kamu merendahkan saya, berkatmu pindah ke saya. Amin saudara. Amin saudara. Nah, katakan itu saja, katakan berkat, doakan berkat untuk orang itu, tetapi juga yakini bahwa kalau orang merendahkan kita, Tuhan mengangkat kita. Amin. Karena apa? Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dia yang sanggup mengangkat hidup kita. Orang boleh menggunakan banyak cara, fitnahan, olokan, ataupun mungkin menggunakan tindakan-tindakan yang sampai bersifat kriminalitas. Tetapi selama kita digenggam oleh Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Karena itu apapun yang terjadi, tetaplah yakini, ya, bahwa selama kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada 3 hal. Tuhan mengajar kita berjalan dalam iman, berbicara tentang iman. Kemudian yang kedua, Tuhan melatih kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, tentang pengharapan. Yang ketiga, Tuhan melukis kita di telapak tangannya, berbicara tentang kasih. Ya. Iman, harap, kasih. Yang terbesar, kasih. Kasihlah yang membuat hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu, apapun yang saudara alami hari-hari ini, keadaan mungkin mustahil bagi kita. Burung gagak mustahil bisa kasih makan Elia. Tetapi ketika burung gagak nurut, maka Allah yang bekerja. Allah yang membuat burung gagak bisa memberi makan Elia. Elia tidak mungkin bisa makan hanya dengan
tepung segenggam. Tetapi karena Tuhan yang bekerja, mungkin. Ya. 5 ketul roti 2 ekor ikan tidak mungkin untuk makan 5.000 orang. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, mungkin. Walaupun hanya setelapak tangan tanda dari Tuhan. Tetapi setelapak tangan bisa jadi hujan berkat. Amin saudara. Amin saudara. Mengucap syukurlah untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan memberi tanda yang sekecil apapun, itu tanda akan ada berkat besar yang terjadi dalam hidup saya. Katakan amin. Walaupun hanya selai daun, tetapi katakan, saya percaya. Ini pertanda, saya akan menikmati buah zaitun. Saya akan menikmati minyaknya, bukan hanya sehelai daun saja. Ya. Berbicara tentang pemeliharaan Allah yang pasti dan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan belajar pujian kita yang pertama tadi. Ya. Di dalam segala hal, janjinya tidak berubah. Apa yang sudah difirmankan Tuhan terjadi saat kita percaya. Ya. Situasi dan keadaan yang ada membuat kita mengalami tekanan, pergumulan, kesulitan. Tetapi percayalah, kalau toh mungkin saudara bergumul, saudara sudah berdoa, saudara sudah beriman, tetapi tanda-tanda yang Tuhan berikan hanya tanda-tanda yang kecil. Jangan pernah menyerah.
tetaplah berpengharapan dan katakan ini awal yang baik untuk Tuhan melakukan yang besar dalam hidup saya. Percayalah, sekalipun mustahil, tidak mungkin. Mana mungkin orang berkata miring tentang keberhasilan kita. Orang menilai buruk tentang pencapaian-pencapaian kita. Orang berkata, tidak mungkin kamu jadi orang berhasil, tidak mungkin usahamu berkembang, tidak mungkin keluargamu menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Tetapi percayalah, selama kita digenggam oleh Tuhan, kita akan dibawa oleh Tuhan berjalan di atas kemustahilan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan iman. Di dalam segala, saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Janji tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya di dalam segala hal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang Elia, tentang kisah Elia dan janda Sarfat, kita bicara tentang kekurangan yang paling mendasar, saudara, yang mungkin kita tidak pernah alami. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kita mungkin tidak pernah mengalami, saudara. Tetapi ketika kita belajar dari kekurangan,
maka kita bisa bersyukur ketika kita ada dalam kecukupan. Karena apa saudara? Karena ada banyak orang yang hidup di dalam kelimpahan, hidup dalam berkecukupan, mereka tidak bisa bersyukur. Mereka tetap mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tapi belajar saudara dari kekurangan yang ada. Di dalam kekurangan Tuhan tetap bela. Di dalam masalah persoalan yang saudara sedang hadapi, Tuhan tetap bela kita. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh lebih lagi kita nyanyikan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan membela. Haleluya. Percayalah Tuhan yang percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau saat ini kami boleh ada, kami boleh melihat bagaimana sekeliling kami Tuhan, ada begitu banyak kesusahan di sana sini Tuhan. Ada banyak begitu orang berteriak hari-hari ini Tuhan, mengeluh. Tapi belajar untuk kami setiap umat-Mu yang ada, kami belajar untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lebih daripada apapun juga, Engkau sudah menjaga, memelihara kehidupan kami. Ada banyak hal yang harus kami ucapkan untuk kami boleh bersyukur kepada Tuhan, untuk apa yang kami terima di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, terimalah segala pujian penyembahan kami. Terimalah setiap ucapan syukur kami dari hati yang paling dalam Tuhan. Karena bagaimana kami boleh melihat pembelaan Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tetap Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus ada di pihak kami dalam segala perkara. Roh Kudus, Roh Allah tetap membela kami dalam segala perkara. Maka kami boleh melihat penggenapan janji-Mu Tuhan senantiasa berlaku bagi kami sekalian. Kami mengucap syukur di dalamnya Tuhan. Tetap ada Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dalam keluarga, dalam pribadi yang ada. Engkau memberkati Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang boleh kami lakukan Tuhan, senantiasa Engkau menolong kami sekalian. Memberkati setiap anggota keluarga kami Tuhan. Kami tetap aman dalam perlindungan penjagaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada di dalam bencana, baik banjir, gempa bumi yang ada maupun meletusnya gunung Semeru Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bela mereka Tuhan, pagari, lindungi mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Mereka tetap merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan yang kami lewati Tuhan, Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus dan seluruh sekalian. Sebentar kita akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah melingkupi kita sekalian. Seru pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya berkata amin. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.